Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Putra Yudanto dari kelas 4F, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Akan menjelaskan tentang keikhlasan dalam beramal. Allah akan senantiasa menolong kaum muslimin karena keikhlasan sebagian orang dari umat ini. Nabi SAW bersabda, Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin, karena doa orang miskin tersebut, karena sholat mereka, dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut harus sesuai tuntunan Nabi SAW. Tanpa ikhlas, amalan jadi sia-sia belaka. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid memberikan nasihat yang sangat indah tentang ikhlas. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi SAW bagaikan seorang musafir yang membawa bekal berisi pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan namun tidak membawa manfaat apa-apa. Perintah untuk ikhlas. Setiap amalan sangat bergantung pada niat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Dan niat itu sangat bergantung dengan keikhlasan kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah pun mengetahui segala sesuatu yang ada dalam isi hati hamba. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 29. Dalam ayat lainnya, Allah memperingatkan dari bahaya riya yang merupakan lawan dari ikhlas dalam firman-Nya, jika kamu mempersekutukan Rabb-mu, niscaya akan hapus amalmu. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Nabi SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya tidak menerima amalannya dan perbuatan syiriknya. An-Nawawi mengatakan, amalan seseorang yang berbuat riya tidak ikhlas itu adalah amalan yang batil dan tidak berpahala apa-apa. Bahkan ia akan mendapatkan dosa. Dalam hadis lainnya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi duniawi, maka ia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Pengertian ikhlas menurut para ulama. Para ulama menjelaskan ikhlas dengan beberapa pengertian, namun sebenarnya hakikatnya sama. Berikut perkataan para ulama-ulama tersebut. Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan, ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga yang dilakukan bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik dan pujian dari makhluk, atau yang dilakukan bukanlah di luar mendekatkan diri kepada Allah. Abul Qasim juga mengatakan ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Jika kita sedang melakukan suatu amalan, maka hendaklah kita tidak bercita-cita ingin mendapatkan pujian makhluk.
Cukuplah Allah saja yang memuji amalan kebajikan kita, dan seharusnya yang dicari adalah ridha Allah, bukan komentar dan pujian manusia. Huzaifah al-Mar'asi mengatakan, ikhlas adalah kesamaan perbuatan seorang hamba antara zahir, lahiriah, dan batin, berkebalikan dengan riya. Riya adalah amalan zahir yang tampak lebih baik dari amalan batin yang tidak ditampakkan. Sedangkan ikhlas minimalnya adalah sama antara lahiriah dan batin. Zunnun menyebutkan 3 tanda ikhlas: tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain, melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah dibuat, mengharapkan balasan dari amalan di akhirat dan bukan di dunia. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, beramal karena manusia termasuk kesyirikan, sedangkan ikhlas adalah engkau terselamatkan dari 2 hal tadi. Ada 4 definisi dari ikhlas yang bisa kita simpulkan dari perkataan ulama di atas. Meniatkan suatu amalan hanya untuk Allah, tidak mengharap pujian manusia dalam beramal, kesamaan antara sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi, mengharapkan balasan dari amalannya di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.